Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hematologi analyzer dan LED otomatis. Yang pertama, hematologi analyzer merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara menyeluruh dengan cara otomatis menghitung dan mengukur jumlah sel darah. Bagian-bagiannya terdiri dari layar touchscreen yang fungsinya untuk mengoperasikan alat hematologi analyzer. Yang kedua, ada komponen print kanan sebagai pintu akses untuk mengganti reagen. Yang ketiga, ada printer yang fungsinya untuk mencetak hasil analisis darah. Selanjutnya ada count button, fungsinya untuk memulai proses analisis dengan cara dihisap ke dalam sistem analisis. Selanjutnya ada sampel probe untuk mengambil sampel darah dari wadah sampel. Selanjutnya ada chamber, yaitu tempat di mana sampel darah ditempatkan untuk dilakukan analisis. Yang terakhir ada barcode reader, yang fungsinya untuk identifikasi cepat dan akurat. Prosedur penggunaannya, yang pertama, dari menu utama tekan tulisan shutdown. Yang kedua, tekan tulisan on untuk memutuskan shutdown. Yang ketiga, alat akan membersihkan tabung, probe, dan bed selama proses shutdown. Yang keempat, setelah proses shutdown selesaikan, tekan tombol on atau off pada bagian belakang. Selanjutnya ada troubleshooting. Tantangan umumnya, yang pertama ada kesalahan pengoperasian, gangguan dalam sampel darah, masalah dengan perangkat keras, dan masalah dengan perangkat lunak. Solusinya adalah pemeliharaan dan penyiapan yang tepat, penggunaan sampel darah yang benar, identifikasi dan penyelesaian masalah, dan pelatihan dan keterampilan operator. Selanjutnya, cara kalibrasi. Menyimpan reagen darah untuk pengujian menggunakan dua jenis reagen. Lalu melakukan perhitungan per meter sel darah merah, putih, hemoglobin, rata-rata volume darah, sel darah, dan jumlah trombosit. Yang terakhir, memasukkan faktor-faktor baru ke dalam monitor. Lalu kelebihan dari alat ini adalah cepat dan dapat mengeluarkan beberapa sampel. Lalu kekurangannya, tidak dapat menghitung sel abnormal. Lalu alat terbatas. Selanjutnya adalah LED otomatis. Perangkat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan laju endap darah adalah metode pemeriksaan yang bertujuan untuk menentukan kecepatan di mana elektrosit mengendap dalam darah dan tidak membeku. Prosedurnya, sambungkan alat ke sumber listrik, lalu pindahkan posisi saklar ke posisi on yang terletak di bagian perangkat, lalu tunggu hingga menu utama muncul. Pilih opsi quality control, larutan pemindahan kontrol positif dan negatif, lalu kembali ke menu utama. Tekan opsi ID dan masukkan ID sampel, serta tempatkan pada sampel alat. Setelah 30 menit, perangkat dapat menghasilkan data dan masukkan perangkat dalam tombol on atau off. Bagian-bagiannya ada printer, layar display, switch on atau off, barcode reader, tabung ESR. Lalu cara kalibrasinya, hidupkan perangkat dengan menaikkan tombol on. Tunggu hingga proses penyesuaian selesai. Lalu tekan tombol servis untuk masuk ke menu utama. Dan tekan setting sampai manual opsi. Lalu kelebihannya, cepat dan praktis. Kekurangannya, harganya mahal.